Halo guys, selamat datang lagi di YouTube channel aku. Terima kasih banget buat kalian yang udah subscribe, udah like, udah komentar yang baik-baik. Dan buat kalian yang belum subscribe, boleh langsung subscribe aja biar bergabung dengan bestie-bestie kita. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tahu kalau ada video terbaru dari channel ini. Coba jujur, di antara kalian siapa deh yang suka kesel kalau sinyal tiba-tiba hilang atau listrik mati? Hidup tuh kayak udah stuck gitu kalau misal kayak nggak ada listrik, nggak ada gadget, nggak ada alat modern lainnya. Tapi kalian tahu nggak kalau di dunia ini ada sekelompok orang yang sengaja menolak modernisasi dan hidup secara alami dan mereka nggak pernah merasa kekurangan apapun. Mereka adalah suku Sentinel yang tinggal di sebuah pulau yang bernama Pulau Sentinel Utara yang terletak di Kepulauan Andaman Nicobar di India. Pulau Sentinel Utara ini luasnya cuma sekitar 60 km persegi. Kalau kita bandingkan dengan luas yang ada di Indonesia, luas pulau ini tuh kayak setara 2 kali lipat luas kota Blitar. Kecil banget kan, tapi siapa sangka di pulau yang sekecil ini ada suku yang masih hidup terisolasi selama ratusan tahun. Pulau yang terletak di Samudra Hindia ini memang secara administratif masuk ke wilayah negara India, tepatnya di Kepulauan Andaman dan Nicobar. Tapi meskipun pulau ini masuk ke dalam wilayah negara India, penduduk pulau ini tidak punya dokumen dan juga tidak pernah mengakui hukum dunia luar. Karena seperti yang aku bilang tadi, penduduk di pulau ini tuh kayak bener-bener menolak orang dari luar pulau tersebut kayak gitu. Hah? Kucing. Selama ratusan tahun. Jika ada yang mencoba mendekati pulau ini, mereka akan menolak dengan cara yang sangat tegas, dan siapapun yang memaksa ingin menginjakan kaki di pulau ini udah pasti akan diusir. Dan kalau masih kekeh nggak mau pergi, udah pasti akan dipanah. Terus gimana sih sebenarnya asal-usul penduduk di Pulau Sentinel Utara ini? Jadi penduduk di Pulau Sentinel Utara ini adalah keturunan langsung dari gelombang awal manusia modern yang keluar dari Afrika sekitar 60.000 tahun yang lalu. Mereka ini termasuk dalam kelompok Negrito di Kepulauan Andaman, namun ada satu hal yang membuat mereka itu berbeda. Bahasa mereka itu tidak bisa dipahami oleh siapapun, bahkan oleh suku lain yang tinggal di Kepulauan Andaman, seperti Jarawa dan Onge. Ini menunjukkan satu hal, kalau isolasi di Pulau Sentinel Utara ini memang sudah berlangsung selama ratusan tahun. Sebenarnya sebelum tahun 1880-an, penduduk di pulau ini tuh nggak terlalu agresif, nggak terlalu menolak banget dunia luar. Mereka itu kayak masih sesekali berinteraksi, cuman kayak jaga jarak gitu. Tapi setelah dari tahun 1880-an, penduduk pulau ini benar-benar menolak semua orang dari luar karena ada satu kejadian yang memang bisa dibilang menjadi traumatis untuk penduduk pulau tersebut. Jadi sebenarnya apa kejadian yang membuat trauma warga di Kepulauan Sentinel Utara ini? Semua ini berawal pada peristiwa di tahun 1880. Jadi pada saat itu ada seorang perwira Inggris yang bernama Maurice Vidal Portman. Dia mendarat di Pulau Sentinel Utara, kemudian menculik 6 orang, diantaranya 2 orang tua dan 4 anak-anak. Tapi kedua orang tua tersebut meninggal dunia tak lama setelah dibawa keluar dari pulau itu. Hal ini kemungkinan karena penyakit dari dunia luar yang tidak pernah ada di pulau tersebut. Jadi imun mereka itu kayak belum mengenal virus-virus yang ada di dunia luar. Mereka itu nggak kuat dengan virus-virus yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Setelah kedua orang tua itu meninggal, kemudian anak-anaknya dikembalikan lagi ke pulau itu, tapi dalam kondisi yang sakit juga. Dari kejadian ini kayak menjadi trigger untuk mereka kalau dunia luar itu kayak nggak aman banget. Dan bagi suku Sentinel ini adalah ingatan tentang kematian, karena 2 orang yang dibawa keluar dari pulau itu tuh benar-benar langsung meninggal dunia di luar pulau tersebut. Ya seperti yang aku bilang tadi, karena sebelum kejadian ini tuh kayak mereka nggak seprotektif sekarang gitu, dan ditambah dengan kejadian kayak gini jadi makin-makin mereka itu kayak takut berinteraksi dengan orang-orang yang dari luar pulau tersebut.
Tapi masih banyak pertanyaan banyak orang gimana cara mereka itu kayak bertahan hidup di tempat terpencil, di tempat pulau yang sangat kecil dan tanpa peralatan modern lainnya. Jadi ternyata suku Sentinel ini sepenuhnya hidup dari alam. Mereka tidak bertani, tidak beternak, dan tidak menyimpan persediaan jangka panjang. Mereka itu cuma berburu babi hutan, memancing dengan tombak, dan mengumpulkan hasil hutan. Secara fisik mereka itu sangat sehat dan gesit. Tapi ada satu hal yang unik pas aku baca, ternyata mereka itu kayak nggak bisa membuat api sendiri. Jadi api yang berasal dari sambaran petir atau kayu yang terbakar secara alami, mereka itu kayak jaga banget gitu, takut padam kayak gitu. Soalnya kalau padam kan susah ya cari apinya lagi. Antara tahun 1970-an hingga awal 1990-an, pemerintah India mencoba melakukan kontak ekspedisi dipimpin antropolog T.N. Pandit. Pendekatannya sederhana banget, kayak meletakkan beberapa kelapa dan hadiah di tepi pantai, kemudian mundur perlahan, dan anggota suku ini tampak mengambil beberapa kelapa yang menepi ke pantai pulau tersebut, dan mereka anggap kayak benda unik karena di pulau tersebut ternyata nggak ada pohon kelapa. Dan beberapa barang lain yang ikut terbawa ke bibir pantai juga diambil, seperti panci, tapi malah bukannya kayak dipakai untuk, mungkin nggak tahu fungsinya untuk apa gitu ya. Akhirnya sama mereka itu malah dikubur. Dan ada beberapa boneka yang mereka ambil, tapi bukannya kayak untuk mainan, malah dipanah. Mungkin kayak mereka itu menganggap ini tuh benda yang mencurigakan atau gimana gitu. Dan pada tahun 1991 beberapa anggota suku Sentinel mengambil kelapa secara langsung dari tangan antropolog, dan ini adalah momen paling damai yang pernah tercatat. Namun harapan ini tuh kayak nggak bertahan lama, karena para ilmuwan akhirnya benar-benar sadar bahwa bahaya sebenarnya itu bakteri dari dunia luar, bakteri dari orang-orang yang datang ke tempat itu, karena sistem imunitas orang suku Sentinel ini belum pernah mengenal virus-virus yang dibawa oleh orang-orang kayak kita, seperti flu atau campak, karena ini tuh bisa memusnahkan seluruh populasi di suku Sentinel dalam hitungan beberapa minggu aja. Karena memang imunitas mereka itu ya seperti yang aku bilang tadi, nggak mengenal virus-virus semacam itu. Karena alasan tersebutlah semua kontak dihentikan dan Pulau Sentinel ditetapkan sebagai zona yang terlarang. Dan pada tahun 2004 saat tsunami melanda Samudra Hindia, pemerintah India tuh kayak khawatir, takutnya Pulau Sentinel ini hancur total. Dan akhirnya pemerintah meluncurkan helikopter untuk terbang rendah di pulau tersebut. Tapi yang mereka lihat itu justru sesuatu yang sangat tidak terduga. Ada seorang pria dari suku Sentinel yang keluar dari hutan dan berdiri di tepi pantai, mengambil busur dan memanah helikopter tersebut. Dan ini tuh menjadi tanda kalau mereka itu benar-benar selamat dari tsunami tersebut. Pada tahun 2018, seorang pria bernama John Allen Chow. John merupakan pria pemuda asal Washington. Dia ini memang dari dulu punya mimpi besar menjadi misionaris di tempat-tempat yang paling terpencil. Dia merupakan lulusan dari Oral Roberts University. Dia benar-benar ingin mewujudkan mimpi-mimpi yang dia idamkan dari kecil. Dia bahkan sudah latihan bertahun-tahun belajar bertahan hidup di alam liar, sampai ilmu medis dasar dia pun pelajari. Dia benar-benar ingin membawa keyakinan agamanya ke suku terpencil, termasuk suku Sentinel, yang menurut dia itu kayak masih terlupakan di dunia ini karena belum tersentuh oleh Injil. John ini sebenarnya tahu kalau tempat ini tuh ilegal untuk dikunjungi, tapi dia merasa kayak perintah Tuhan itu lebih penting daripada hukum pemerintah setempat. Singkat cerita, di pertengahan bulan November 2018, John ini berangkat dari Port Blair, di mana ini merupakan kota terbesar di Kepulauan Andaman dan Nicobar. Dia menyuap nelayan lokal supaya bisa diantar dengan diam-diam ke pulau itu pada malam hari, biar nggak ketahuan patroli Angkatan Laut India. Pada tanggal 15 November, dia akhirnya sampai di pulau itu dan turun dari kapal nelayan itu, meneruskannya menggunakan kayak. Dia mencoba mendekati pantai.
Sementara nelayan yang membawa dia tadi tuh kayak mengawasi dari kejauhan. Dia membawa beberapa hadiah, ikan, dan beberapa barang kecil lainnya. Tapi suku Sentinel langsung bereaksi keras, mereka teriak-teriak dan ngarahin panah ke arah John. John pun takut dan akhirnya dia terpaksa mundur. Tapi dia tuh kayak nggak menyerah dan terus kekeh, terus ingin mencobanya karena di keesokan harinya dia tuh mencoba lagi. Dan di momen ini agak sedikit dramatis karena pada saat dia berdiri mendekati pantai pulau tersebut dengan memegang Alkitab di dadanya, ada seorang anak kecil dari suku itu melepaskan panah dan tepat menancap di Alkitab yang sedang dipegang oleh John. Dan John pun selamat, tapi dia merasa ketakutan banget di situ karena memang ancamannya itu benar-benar nyata. Kalau bukan karena si Alkitab ini, mungkin juga si John ini sudah meningning ya. Dan di sini dia akhirnya balik lagi ke kapal nelayan dan dia menulis di jurnalnya kalau dia itu kayak ada perasaan takut tapi tetap kayak merasa harus mencoba kayak gitu. Dan bener aja di tanggal 17 November John ini memutuskan untuk tinggal lebih lama di pulau tersebut dan dia meminta kepada para nelayan untuk pergi dan meninggalkan sendirian di pulau itu. Dia berjalan masuk ke hutan dan itu adalah terakhir kali dia terlihat hidup oleh nelayan yang mengantarkan dia tadi. Dan nelayan itu pulang ke Port Blair dan di keesokan harinya para nelayan ini datang lagi ke pulau tersebut kayak untuk menjemput si John ini karena sebelumnya kan udah janjian untuk dijemput di keesokan harinya. Tapi pada saat nelayan sampai di situ, para nelayan ini melihat dari jauh kalau kalau suku Sentinel ini sedang menyeret tubuh John di pasir pantai dan menguburnya secara dangkal di pantai. Dan hari ini di tahun 2025 suku Sentinel masih hidup di Pulau Sentinel Utara, masih berburu, masih memancing, dan ya sebenarnya buat mereka ini kehidupan yang normal dan mereka tuh tetap kekeh menolak dunia dari luar. Dan kayak pemerintah India juga sadar kalau misalkan kayak ada orang dari luar datang ke situ takutnya malah menyebarkan penyakit yang memang belum pernah dirasakan oleh si penduduk pulau tersebut. Dan sampai sekarang pulau itu benar-benar masih tertutup dari dunia modern. Tapi tetap pemerintah India masih kayak memantau dari jauh lah karena benar-benar mengawasi banget jangan sampai ada orang yang masuk ke pulau tersebut. So jadi itulah pembahasan dari suku Sentinel yang tinggal di Pulau Sentinel Utara. Dan ini memang menarik banget untuk dibahas karena sebenarnya sih mungkin dari rangkuman aku tuh kayak kurang detail gitu karena aku lumayan buru-buru ya, tapi nggak apa-apa, semoga kalian paham. Dan kalau mau ada saran dan kritiknya boleh tulis aja di kolom komentar. Buat kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.